Haleluya, salam kekasih Kristus, puji Tuhan. Nah, saatnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara, ya seperti sering saya bilang, kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, kosongkan dulu hal-hal apapun yang menjadi pergumulan kita atau yang menghambat firman itu kita terima dengan sepenuh hati. Makanya hati kita harus plong. Pikiran kita juga harus plong, ya, sehingga benih firman yang ditabur ini akan tumbuh di hati saudara yang paling dalam. Artinya di tanah yang subur, hati Anda akan terhibur, hati Anda akan menerimanya dengan sukacita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berbicara mengenai tema kita, tanggung jawab orang percaya, ya. Tanggung jawab orang percaya. Jadi setiap orang percaya itu harus punya tanggung jawab. Nah, makanya kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya tentu kita juga punya tanggung jawab di dalam kehidupan kita ini. Nah, kita lihat di 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 22. 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 22. Saya bacakan untuk kita semua. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Haleluya, amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat ini 1 Tesalonika ini, surat Paulus ke jemaat di Tesalonika ini, ayat firman ini merupakan nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, ya. Kalau kita lihat di pasal sebelumnya, di pasal 2 ayat 11 sampai 12, Paulus itu menggambarkan dirinya sebagai orang tua yang menasihati anak-anaknya, dan dia merasa bersukacita atas nasihat-nasihat dia itu, ya, karena orang yang dia nasihati itu menerima kebenaran firman Allah. Jadi ini yang membuat Paulus bersukacita. Nah, kalau kita lihat di sini, kenapa mereka menerima firman? Karena nasihat yang diberikan oleh Paulus ini yaitu jemaat supaya hidup kudus. Ya, menasihati jemaat-jemaat di sana supaya mereka hidupnya itu jangan mengikuti kehidupan yang lama. Jangan mengikuti kehidupan sekeliling yang pada waktu itu banyak sekali pemuja-pemuja dewa-dewa. Dan begitu ada ajaran dari Rasul Paulus, ya, mereka ini diajar, ya, firman Tuhan, dan mereka menerima, sebagian besar itu menerima ajaran firman ini. Makanya Paulus bersukacita atas itu. Nah, dia menasihati supaya menjauhi hawa nafsu dunia. Ya, pada saat zaman itu bagaimana begitu bobroknya moral, ya. Jadi banyak hidup orang di sana itu secara duniawi, karena orang-orang yang hidup di Tesalonika ini juga bukan orang-orang Yahudi. Sebagian besar itu bukan orang Yahudi, lebih banyak orang yang bukan Yahudi daripada orang Yahudinya. Nah, juga Paulus di sini menasihati jangan perlakukan saudara-saudaranya dengan tidak baik. Ya, dia mengatakan itu bahwa semua harus diperlakukan dengan baik dan hiduplah dengan sopan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus? Nah, kita sekarang ini
mengikuti apa yang sudah kita tahu dari firman Tuhan, pada saat sekarang kita bisa membaca Alkitab yang sudah begitu lengkap ya, dari mulai Kejadian sampai Wahyu, sehingga sebenarnya pedoman kita sudah lengkap. Ya, pengenalan kita akan Tuhan sebenarnya dengan mengenal atau membaca Alkitab itu, kita sudah akan mengenal Tuhan lebih lagi dari orang-orang yang zaman dahulu, yang mereka itu hanya dari rasul-rasul aja dan tulisan-tulisan yang belum lengkap selengkap yang kita punya sekarang ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus? Nah, pertama itu kita memiliki tanggung jawab kepada pemimpin gereja. Kalau kita lihat tadi di ayat 12 dan 13, di Paulus ini menasehati jemaat ya, supaya apa katanya? Saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Jadi yang memimpin kamu di dalam Tuhan, menghormati mereka. Siapa mereka ini? Nah, tentu orang-orang yang memimpin di dalam Tuhan, yaitu orang-orang hamba-hamba Tuhan. Ya, mungkin kalau di gereja sekarang, ya, itu ada penatua, ada pendeta, ada gembala, ya, inilah yang memimpin. Hormatilah yang mereka ini yang bekerja keras, ya, untuk membawa saudara lebih mengenal Tuhan lagi, supaya hidupnya seperti yang Paulus tadi bilang tadi, hidup tidak secara duniawi, hidup sopan, hidup menghargai ya sesama, ya, saudara-saudara sesama. Inilah yang diajarkan dengan orang-orang yang sudah ditunjuk oleh Tuhan sebagai wakilnya untuk membawa saudara ke hal yang benar di dalam Tuhan. Nah, ini yang tadi pertama yang dikatakan bahwa kita ini orang percaya memiliki tanggung jawab kepada pemimpin gereja. Kita lihat di ayat 12 dan 13 ini tadi bahwa pemimpin gereja yang dimaksud di sini adalah orang yang bekerja keras dalam membawa saudara dalam Tuhan. Nah, makanya menghormati mereka itu. Nah, menghormati mereka yang menegur kamu. Nah, kalau kita ditegur pada saat mungkin ada sesuatu yang kita lakukan di dalam kita melayani ataupun di dalam kita berjemaat, kita ditegur oleh pemimpin atau oleh orang yang memang kapasitasnya di dalam hal ini sebagai orang yang ditugaskan untuk memimpin saudara, ya tentu ditegur itu suatu hal yang baik. Ya, karena kalau saudara ya nanti suatu saat nggak ada lagi yang negur, nah itu harus berpikir apakah saya ini ada gunanya atau tidak gitu. Karena kalau orang masih menegur itu berarti orang itu masih memperhatikan saudara. Kalau orang tidak ada lagi mau negur, saudara mau berbuat salah atau apapun yang Anda lakukan, orang tidak peduli lagi. Nah, kita ini sudah sama dengan ada di situ tidak ada gunanya, tidak ada pun orang tidak masalah gitu. Ini yang berbahaya. Tetapi kalau masih ditegur ya di dalam satu komunitas, di dalam satu gereja, saudara ditegur, berarti ada perhatian daripada orang yang menegur saudara itu. Nah, jadi ini yang dikatakan oleh Paulus di ayat 12 sampai 13 ini, supaya kita apa katanya? Sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih. Sehingga apa? Pada saat menegur itu kita disadarkan kembali supaya kita ini lebih sungguh-sungguh lagi dalam saling mengasihi, ya tentu di dalam kebenaran Tuhan. Ya, dan ini yang fungsinya ditegur itu. Jadi saudara, kalau ada suatu saat ditegur, dimanapun, tidak hanya di gereja, dimanapun Anda ditegur, itu suatu hal yang baik. Ya, kita bisa mereview atau merefleksi diri kita lagi, apa kesalahan yang kita lakukan atau apa hal yang tidak benar, hal yang kurang yang kita lakukan sehingga kita ditegur. Nah, tentu yang menegur pun bukan sembarangan yang menegur, tentu orang yang tahu dengan keadaan saudara atau tahu dengan apa yang saudara lakukan gitu ya. Nah, ini yang dikatakan oleh Paulus tadi, supaya kita memiliki tanggung jawab kepada pemimpin kita. Kalau di komunitas gereja tentu pemimpin gereja, kalau di komunitas yang di luar gereja ya tentu pemimpin komunitas itu. Nah, kita harus menghargai dia sebagai pemimpin karena dia mau membawa kita ke arah yang benar. Nah, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, orang percaya itu memiliki tanggung jawab terhadap satu sama yang lain. Kalau kita lihat di ayat 14 dan 15 dikatakan Paulus, supaya kamu juga menasihati ya, kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib
hiburlah mereka yang tawar hati. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa menegur mereka yang tidak tertib dalam hidupnya. Inilah tanggung jawab salah satu dari orang-orang yang saling mengasihi. Orang-orang di dalam satu persekutuan, ya, saling menegur, saling menasihati. Supaya apa? Supaya di dalam komunitas itu terbangun suatu yang pondasi yang kokoh di dalam satu visi, satu misi, satu tujuan yang benar, gitu ya. Nah, jadi ini hal yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya. Mau menegur dan mau ditegur, dan juga mau menasihati dan mau dinasihati. Ini harus kita camkan itu, harus kita pikirkan itu, harus kita terima, ya. Jadi menghibur mereka yang tawar hati. Tentu kalau kita namanya di dalam satu komunitas atau di dalam satu persekutuan, baik itu gereja ataupun apapun namanya, ya, tentu kalau ada anggota atau jemaat itu yang lagi tawar hati, ya tentu sebagai kita sebagai teman, ya, sebagai satu persekutuan gitu, ya, atau sebagai pemimpin, nah tentu kita selayaknya ya menghibur mereka yang tawar hati, yang mungkin lagi dalam permasalahan yang dia sendiri tidak bisa mencari solusi. Nah, makanya disitulah perlunya persekutuan, ya, saling menguatkan dan menghibur bagi yang tawar hati. Ini yang disarankan atau dinasihatkan Paulus kepada jemaat-jemaat di Tesalonika, dan ini juga nasihat bagi kita jemaat di gereja ataupun pemimpin-pemimpin di gereja. Nah, membela yang lemah. Nah, tentu sekarang kita lihat yang dibela itu kadang kalau yang lemah bukan dibela, malah diinjak gitu, ya. Kalau di dunia ini kebanyakan yang lemah ini tidak punya apa-apa, tidak punya kuasa, tidak punya otoritas, tidak punya kemampuan gitu. Jadi orang menganggap kecil, orang menganggap rendah gitu. Orang kalau yang lemah ini ya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi banyak orang yang dengan sesukanya melakukan tindakan-tindakan. Tetapi kita dinasihati, ya, supaya di dalam satu persekutuan, di dalam kita satu gereja, ya, kita harus membela yang lemah. Ya, kita harus memperlihatkan kasih itu kepada mereka yang lemah, sebagaimana kita juga sudah dikasihi Kristus. Ya, kita dibela oleh Kristus dengan apa yang sudah kita lakukan yang mungkin ya tidak bisa dibenarkan kalau bukan oleh Kristus. Nah, makanya saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga dinasihati di sini supaya membela yang lemah. Artinya perhatian kita itu harus ada kepada orang-orang yang lemah. Jangan kita hanya melihat aja orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat, orang-orang yang punya otoritas, tetapi orang lemah kita abaikan. Nah, itu tidak benar di dalam kita saling mengasihi, di dalam apa yang tadi Paulus nyatakan bahwa orang percaya itu punya tanggung jawab. Jadi kita itu harus bertanggung jawab kepada yang lemah juga. Maka kita harus membela mereka, ya, harus juga memperlihatkan kasih kepada mereka, menolong mereka. Nah, itu. Nah, terus juga dikatakan menunjukkan kesabaran terhadap sesama. Nah, kesabaran ini adalah salah satu dari buah roh, ya, kesabaran. Makanya kita juga harus memperlihatkan hal itu, bahwa kesabaran ini hal yang penting. Karena kalau tanpa kesabaran, ya apapun yang kita lakukan nanti tidak akan bisa menghasilkan yang maksimal. Ya, kalau kita melakukan sesuatu pekerjaan umpamanya, kalau kita tidak sabar, belum maksimal, ya kita sudah mungkin meninggalkan pekerjaan itu. Atau kita di dalam studi, ya, di dalam kuliah, dalam sekolah, ya, kalau kita tidak sabar, ya kita tidak melanjutkan sekolah kita. Karena apa? Kita mau cepat-cepat selesai gitu. Nah, padahal kita harus melalui proses. Setiap orang yang diproses itulah yang akan menghasilkan hasil yang terbaik. Kalau tidak mengikuti proses, nah dia tidak akan terbentuk. Nah, makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan oleh Paulus menasihati supaya kita menunjukkan kesabaran terhadap sesama. Banyak mungkin hal teman kita atau saudara kita, relasi kita yang membuat kita terganggu, ya, yang mungkin membuat kita tidak nyaman gitu, atau mungkin ya menyudutkan kita, bisa jadi, ya. Tetapi
Paulus menasihati kita sebagai orang percaya, kita punya tanggung jawab untuk menunjukkan kesabaran kepada mereka-mereka yang memang mungkin ya kita juga dengan pemikiran kita, kadang mungkin kita berpikir saya harus melakukan tindakan ini supaya seperti ini nanti hasilnya gitu ya. Tapi kalau kita memiliki kesabaran, tentu itu akan membuahkan hasil yang lebih baik. Nah, jadi ini yang disarankan atau dinasihatkan Paulus kepada setiap jemaat atau orang percaya. Terus dikatakan juga damai dengan semua orang. Tentu kalau kita damai dengan semua orang, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Kalau kita damai dengan semua orang, ya tidak ada permasalahan yang besar. Ya, kalau kita damai dengan semua orang, maka kemanapun kita merasa nyaman. Ya, kita merasa tenang. Dan kita yakin bahwa ya apapun yang kita lakukan itu tidak akan mengganggu orang lain. Ya, kalau kita damai dengan setiap orang, hidup kita di dunia ini pun seperti suasana surga. Ya, karena damai kita dengan siapa saja, bukan orang baik saja. Dengan orang yang jahat sama kita pun kita berdamai. Ya, artinya kita tidak menaruh benci, tidak menaruh dendam, tidak terganggu dengan apa yang mungkin dia buat kejahatan kepada kita. Nah, jadi ini perlu ya, kalau damai itu kita harus melakukan sendiri supaya apa? Supaya ya bisa nyata hasil dari apa yang kita lakukan itu. Ya, damai dengan semua orang. Dunia ini akan menjadi tenang, dunia ini akan menjadi aman ya kalau semua orang damai. Tetapi kita tahu suasana, situasi itu banyak sekali membuat orang tidak damai. Ya, bukan tidak damai dalam suasana saja, tetapi satu sama lain kadang bermusuhan. Ya, banyak sekali, apalagi di dalam dunia sekuler ya. Ya, baik itu di dalam dunia politik, dunia bisnis, usaha, untuk damai dengan semua orang itu sangat-sangat susah sekali. Ya, karena ada persaingan kadang. Persaingan yang membuat ya saya harus lebih baik atau saya harus menginjak dia dulu supaya saya naik. Nah, ini yang tidak baik di mata Tuhan. Makanya dinasihati supaya kita jangan seperti itu. Kita harus damai dengan setiap orang, semua orang, walau dalam situasi dan kondisi seperti apapun. Nah, ini hal yang kedua yang dikatakan oleh Paulus. Hal yang ketiga, kita orang percaya memiliki tanggung jawab kepada Allah. Kalau kita lihat di ayat 16 sampai 22, bahwa dikatakan di sini, kita harus tetap bersuka cita senantiasa, tetaplah berdoa. Ya, tentu kita berdoa ini kepada Tuhan. Bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Nah, jadi kita orang yang percaya punya tanggung jawab supaya kita tetap berdoa. Jangan abaikan doa, karena kehidupan kita ini tanpa doa, tanpa persekutuan dengan Allah melalui doa-doa kita, itu akan hampa. Kekristenan itu tidak akan ada pertumbuhan kalau tidak ada doa. Dan kita tahu dengan doa ini kita berkomunikasi dengan Allah. Melalui doa banyak hal yang dari kita kepada Allah kita sampaikan. Dan tentu doa ini juga memberikan kita kekuatan, karena doa-doa yang kita sampaikan itu semuanya kita percaya bahwa Tuhan mendengarkan setiap doa orang yang percaya. Ya, bukan berarti doa setiap kita nyatakan itu kepada Allah, kepada Tuhan, itu pasti langsung dijawab, bukan itu maksudnya. Tetapi kita percaya setiap doa kita itu didengar oleh Tuhan. Waktunya kapan untuk dia mengabulkan, waktunya kapan dia untuk memberkati doa kita, itu tentu waktunya Tuhan. Dan kita tahu itu bahwa kehendak Tuhanlah yang terjadi di dalam doa-doa kita. Makanya kita berdoa pun jangan salah ya. Kadang orang berdoa memaksakan kehendaknya. Di dalam ada masalah baru berdoa. Kalau ada hal-hal yang susah, yang membuat dia terganggu, baru dia berdoa.
pada saat yang baik-baik aja, suasana yang tenang ya, dia tidak berdoa atau ya lupa dengan doa. Nah ini banyak terjadi ya, orang percaya, orang Kristen juga banyak terjadi hal ini. Pada saat sakit baru mulai berdoa dengan tekun, ya berdoa dengan rajin gitu. Pada saat mengalami penyakit, tetapi pada saat nanti sudah sehat, semuanya baik-baik saja gitu ya, dia juga lupa lagi. Malah mungkin dia bisa dibilang tidak pernah lagi berdoa gitu. Atau berdoa pun itu hanya sebagai bukan suatu kerinduan lagi, tetapi untuk formalitas saja. Nah ini yang Paulus katakan bahwa kita punya tanggung jawab kepada Allah. Jadi kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan juga dikatakan apa? Bersyukur kepada Allah dalam Yesus Kristus, hidup dalam roh. Karena Yesus Kristuslah kita bisa mengenal Allah, ya. Karena Yesus Kristuslah kita bisa berhubungan lagi dengan Allah. Nah, makanya di dalam Yesus Kristus kita ini sudah dipulihkan, disempurnakan, dibaharui menjadi hidup baru. Makanya 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang dalam Kristus, sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya kehidupan lama kita yang tadinya itu tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan, yaitu sudah berlalu, sudah kita tanggalkan. Karena apa? Ada Yesus Kristus yang membawa kita, yang membuka jalan. Makanya Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Nah makanya kita tahu sekarang bahwa hidup kita di dalam Kristus, di dalam Yesus itu adalah hidup di dalam roh. Ya, hidup kita harus di dalam roh. Karena rohlah yang memberi hidup. Dan kita kalau hidup oleh daging itu sama saja tidak menyenangkan hati Tuhan, karena roh, keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh. Keinginan daging hal-hal duniawi, memuaskan hawa nafsu, tapi keinginan roh adalah persekutuan dengan Tuhan, ya, tunduk kepada firman Tuhan. Nah inilah makanya kita diperintahkan atau dinasihati supaya hidup dalam roh di dalam Yesus Kristus. Nah hal yang lain, peganglah kebenaran firman Allah. Nah jadi kembali lagi kita bertanggung jawab kepada Allah melalui firman Allah yang sudah dinyatakan bagi setiap orang percaya. Ya, firman yang di Alkitab ini diberikan kepada setiap orang, ya, bukan orang tertentu, setiap orang yang mau dan percaya. Jadi tinggal saudara mau atau enggak. Ya, kita memulai atau memiliki hubungan dengan Allah. Kalau kita mau, kalau saudara mau, berarti harus berpegang kepada Alkitab. Karena inilah firman Allah. Inilah yang dikehendaki Allah. Apa yang dinyatakan di Alkitab ini, apa yang dinyatakan tertulis di situ, ya itulah yang Tuhan mau kita lakukan dan kita ikuti, taat, tunduk pada firman Allah. Nah, supaya apa? Kita punya tanggung jawab kepada Allah itu benar-benar itu menyenangkan hati Tuhan dan berkenan bagi Tuhan. Nah, inilah orang percaya. Jadi orang percaya itu punya tanggung jawab kepada sesama dan punya tanggung jawab kepada Allah. Jadi kita ada hubungan yang vertikal, ada hubungan yang horizontal. Nah, ini semuanya harus kita lakukan. Ya, bukan hanya kita mengetahui saja. Kalau kita mengetahui, oh iya, saya harus begini, harus begini. Tapi kalau kita tidak ada melakukan, itu tandanya kita tidak berhikmat. Karena hikmat itu adalah pengetahuan yang dilakukan. Jadi kita harus melakukan supaya apa? Supaya nyata. Dan supaya ini bisa terjadi semua, tentu dengan tindakan-tindakan yang kita lakukan sesuai dengan nasihat-nasihat ini tadi, sesuai dengan firman ini tadi. Nah, jadi saudaraku kasih Tuhan, tanggung jawab orang percaya, ya tentu sudah kita ketahui bagaimana kita sesama dan bagaimana kita kepada Tuhan, hubungan kita yang vertikal. Nah, jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa kehidupan yang kita miliki ini mempunyai tanggung jawab yang nyata, yang harus kita lakukan. Yang terutama itu kalau kita lihat salib vertikal dan horizontal, berarti tanggung jawab kita vertikal kepada Allah, yaitu kita di dalam persekutuan melalui doa-doa kita, melalui kita hidup di dalam Kristus, ya hidup oleh roh, berpegang pada firman. Inilah tanggung jawab kita sebagai orang percaya kepada Allah. Dan tanggung jawab kita kepada sesama yaitu bahwa kita harus saling menghormati.
saling menasehati, saling menegur, ya, dan juga taat kepada aturan-aturan yang dinyatakan dan sudah disahkan oleh suatu komunitas atau persekutuan di mana kita berada. Nah, inilah tanggung jawab kita, menghargai sesama, terlebih-lebih juga menghargai pimpinan kita di mana kita berada. Nah, inilah yang menjadi renungan kita hari ini. Bagaimana kita sebagai orang percaya supaya kehidupan kita di dunia ini, selama kita masih hidup ini, sepadanan terus dengan kehendak Tuhan, sesuai terus dengan firman Tuhan. Nah, tentu tanggung jawab sebagai orang yang masih hidup di dunia ini tidak boleh melalaikan atau mengabaikan hal-hal yang kita lihat setiap hari. Yaitu apa? Bertemu dengan orang, bertemu dengan orang banyak dan saudara-saudara kita. Ya, tentu ini punya hubungan tersendiri dan tanggung jawab tersendiri. Dan kita sudah lihat tadi apa tanggung jawab kita sebagai sesama. Dan kita juga punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Baik hubungan secara pribadi maupun hubungan secara persekutuan. Ya, tentu ini tanggung jawab kita untuk selalu melakukan hubungan dengan Tuhan itu melalui doa-doa, melalui pembacaan firman Tuhan atau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, melalui pendengaran firman Tuhan, yang melalui kehidupan kita hidup di dalam roh, ya, sehingga semua itu berkenan bagi Tuhan. Saudaraku kasih Kristus, inilah firman Tuhan yang saya mau sampaikan saat ini. Bagaimana orang percaya itu harus bertanggung jawab, sehingga di dalam kehidupan saudara, di dalam Anda melakukan apa yang tadi sudah dinasihatkan di 1 Tesalonika ini tadi, ya, tentu itu akan membawa hasil yang baik. Tentu itu akan menghasilkan sesuatu yang memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, dan menyenangkan hati Tuhan. Demikianlah firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman yang sudah kami dengarkan. Hamba-Mu juga sudah menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah firman ini terhidup di dalam hati anak-anak Tuhan yang mendengar, sehingga mereka bisa bertanggung jawab terlebih-lebih kepada Tuhan dan juga kepada sesama, dan melakukannya dengan apa yang sudah didengar, bahwa melakukan tanggung jawab ini tentu dengan kasih, dengan sukacita, dan di dalam kehidupan yang benar dan hidup oleh roh sebagaimana Tuhan yang perintahkan melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap orang yang mendengar diberkati, apa yang menjadi pergumulan mereka, biar melalui doa-doa mereka Tuhan jawab, Tuhan berkati, sehingga pergumulan mereka diberikan jalan keluar. Apa yang menjadi beban mereka, biarlah Roh Kudus, Kau yang menyingkapkan, Kau yang memberikan solusi, Engkau yang melepaskan beban-beban mereka, sehingga mereka boleh menikmati kasih Tuhan, menikmati sukacita, dan selalu mempunyai persekutuan yang dalam dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berkati setiap yang mendengarkan firman ini, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus mereka semua diberkati dalam damai sejahtera sukacita. Berikan kekuatan bagi setiap orang mendengar juga. Berikan kesehatan bagi setiap orang yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dan juga biarlah Engkau memberkati rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha, apapun yang mereka lakukan. Biarlah itu semua di dalam berkat-berkat Tuhan. Dan biarlah semuanya ini Bapa boleh menyenangkan hatimu, sehingga apa yang kami lakukan tidak sia-sia, tetapi menyenangkan kerajaan sorga. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.